فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق. تبيض وجوههم، السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan kajian tafsir kita. Terakhir kita bahas tentang larangan Allah Subhanahu wa taala dari kaum mukminin untuk mereka mengharamkan apa-apa yang baik dan halal untuk mereka dengan segala bentuk pengharaman, baik pengharaman berupa imtina'ul nafs, menahan diri dari mendekatinya, mendekati dari apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mencari kezuhudan yang lebih pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah perkara yang masuk dalam larangan tersebut, sebagaimana kisah tentang 3 orang yang datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha atau rumah istri Nabi SAW yang lainnya, bertanya tentang bagaimana ibadahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun tanpa meyakini keharaman hukumnya, Adapun jika meninggalkannya karena alasan yang lain, alasan kesehatan, atau karena kurang senang dengan penampilannya dan rasanya, maka ini hal yang tidak mengapa. Sebagaimana Rasulullah SAW tidak makan daging dhab. Nah, yang kemarin kita artikan biawak, dan memang satu jenis ya Pak, satu jenis reptil. Nah, bahkan dalam Musannaf Abdul Razak menyatakan setelah membawakan asar dari Sa'id bin Musayyib, ketika ditanya tentang hukum warol yang diartikan biawak oleh orang sini, kata Sa'id bin Musayyib, la ba'sa, tidak mengapa. Kemudian di bawahnya Abdul Razak mengatakan al-waral mislud dhab. Al-waral mislud dhab. Waral hukumnya sama seperti apa? Dhab. Sama-sama halal. Dan itu langsung dibawakan setelah asar dari Sa'id bin Musayyib itu. Meskipun ada sebagian ulama yang mengharamkannya dari sisi dianggap sebagai hasyarat. Ini terlalu jauh ya. Hasyarat itu yang kalian kita tahu ya artinya serangga ya. Hasyarat ini bentuknya nggak mirip. Nah, karena satu jenis reptil. Nah, dan bentuknya pun sama. Dibilang kadal gurun pasir. Nah, satu keluarga. Dan dhab itu karena disamakan tadi oleh Al-Imam As-San'ani rahimahullahu ta'ala dengan warol, dengan biawak. Ternyata dhab itu adalah hewan herbivora. Herbivora ini pemakan apa? Pemakan tumbuh-tumbuhan kebanyakan. Nah, artinya dia bukan pemangsa. Dia bukan karnivora. Karnivora pemakan daging. Nah, disebutkan dalam biografinya dhab itu dia termasuk herbivora, artinya hewan pemakan tanaman. Nah, sehingga kalau dikatakan dia ada yang makan anak sapi, ini biawak makan anak sapi, gimana ini? Apalagi yang di Asia ini rata-rata biawaknya itu biawak air, yang biasanya suka hidup di daerah rawa, perairan. Nah, itu jangankan anak sapi, ketemu orang saja pun dia langsung ngapain? Lari, iya kan?
Rata-rata seperti itu. Nah, sehingga ini teringat kemarin menerjemahkannya. Nah, mana cari lagi ternyata ya sama. Nah, beda spesiesnya saja. Beda di spesies yang paling akhir saja. Wailah, keduanya satu suku, satu jenis, satu keluarga. Terlebih Anda dapatkan kalamnya As-San'ani itu Abdul Razak, bahwasanya al-waral mislut top, al-waral mislut top, dan juga telah disebutkan kehalalannya oleh Ibnu Hazm rahimahullah dan juga yang lain-lainnya dari kalangan para ulama. Nah, kita lanjutkan bahwasanya bentuk pengharaman yang kedua adalah dengan nakul khabar, menukil keharamannya. Nah, dan ini secara dusta. Dia tahu hukumnya halal, kemudian dia sampaikan kepada manusia bahwasanya hukumnya haram. Ini juga bentuk pengharaman. Nah, bukan dia yang mengharamkan, dia cuma nukil. Dia tidak mengubah hukumnya, cuma dia nukil. Nah, sesuatu yang halal dia katakan, dia nukilkan haram. Yang terakhir adalah tahrim insya, pengharaman dari asal. Memang dia membuat hukum baru, kita buat saja ini hukumnya haram. Sebenarnya jenis binatang-binatang tertentu, binatang ternak tertentu yang juga sudah sampai usia sekian, yang sudah hamil sekian kali, maka ditelantarkan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dengan binatang ternak mereka yang sudah usia sekian, atau yang sudah melahirkan sekian, atau yang sudah melahirkan anak perempuan sekian, maka ditelantarkan, nggak boleh disentuh-sentuh lagi, nggak boleh dijadikan hak milik, biarkan saja sampai meninggal, entah di mana meninggalnya, dijadikan haram. Nah, oleh mereka untuk menikmatinya dan mendekatinya. Ini hukum baru. Pengharamannya dari mana? Dari mereka. Mereka bukan menukil, tapi mereka yang membuat hukumnya jadi apa? Haram. Ini haram ya bagi kita ya. Nah, mafhum ya. Nah, sebagaimana yang dilakukan oleh rahib-rahib atau oleh biksu-biksu yang haram makan daging dan yang semisalnya. Memang mereka mengharamkan, membuat hukumnya jadi apa ini? Haram bagi orang yang menjadi biksu, maka haram, atau jadi pendeta haram untuk menikah misalnya. Emang dia yang mengharamkan atas apa? Dirinya, karena ritual-ritual tertentu yang ingin mereka lakukan, waliyadzubillah. Sehingga ini 3 macam jenis apa ini? Pengharaman yang disebutkan larangannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang berikutnya masih lanjutannya. Qala Allah taala dalam ayat yang ke-88 kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyibah." Dan makanlah dari apa-apa yang direzekikan oleh Allah kepada kalian. Makan rezeki tersebut halalan thayyibah. Halal secara halal, ini cara mendapatkannya halal, thayyiban, dan baik untuk apa ini? Tubuh. Nah, dan tidak ada mudaratnya bagi akal. Nah, ini yang menyebutkan yang kita sebutkan kemarin bahwasanya thayyibat di atasnya itu kurang tepat kalau diartikan apa ini? Halal. Karena kalau di sini jadi halal lagi maknanya terjadi apa? Takror, pengulangan. Halalan thayyiban, kalau halal thayyibannya juga diartikan apa? Halal, maka nggak datang makna baru. Tapi maknanya thayyib adalah yang disebutkan di atas, mastalazza, sesuatu yang dianggap enak dan bermanfaat bagi tubuh dan tidak ada mudaratnya bagi akal. Sehingga dapat tambahan makna kita. Ini yang harus dimakan, yang harus dikonsumsi. Dari apa yang Allah rezekikan kepada kalian, halal, cara mendapatkannya dan juga hukum yang mau dimakan. Nah, dan juga yang dimakan tersebut sesuatu yang bisa mendatangkan manfaat bagi tubuh dan juga sesuatu yang tidak ada mudaratnya bagi tubuh dan juga akal. Nah, dan perintah untuk makan di sini ya, kawan, ini secara hukum asal adalah lil ibahah. Secara hukum asal adalah untuk menunjukkan kebolehannya. Secara hukum asal maka makan hukumnya adalah mubah. Kenapa kita bawa kepada mubah? Padahal ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita tahu bahwa hukum asal perintah adalah wajib. Nah, kenapa kita bawa kepada mubah? Dikarenakan perintah ini datang setelah ayat yang mengesankan larangan. Sebelumnya kan ada larangan. Nah, adanya kesan bahwasanya sebagian orang mengharamkan apa yang halal. Iya kan? Dalam ayat yang sebelumnya ada orang-orang yang ingin mengharamkan apa yang Allah halalkan. Maka Allah ingin membantah keyakinan tersebut. Makanya Allah suruh makan kalian.
untuk menghantam keyakinan sebagian orang ini yang mengharamkan atas dirinya apa yang Allah halalkan. Sehingga perintah di sini bukan untuk wajib, tapi untuk menghancurkan apa ini? Keyakinan sebagian orang yang mengharamkan untuk dirinya apa ini? Sesuatu yang halal. Jangan kalian haramkan atas diri kalian apa yang Allah halalkan. Allah tekankan lagi dengan ayat yang sekarang apa? Makanlah kalian. Sehingga perintah makan sini bukan nyuruh wajib, tapi untuk menghilangkan dan menghancurkan apa ini? Keyakinan tersebut yang dia mengharamkan atas dirinya untuk apa ini? Makan. Maka kata Allah apa? Makan yang halal dan yang baik. Sehingga perintahnya di sini bukan untuk wajib, tapi untuk apa? Untuk mubah. Karena ada sebelumnya yang mengharamkannya. Mahfum ya? Nah, ini secara hukum asal. Dan bisa berubah menjadi yang namanya mubah, itu kan gampang apa? Geser. Dan bisa berubah menjadi sunnah liman ihtaja ilaihi. Bagi yang ada hajat kepadanya, maka hukum makannya jadi apa? Jadi sunnah. Dan menjadi wajib liman turra ilaihi. Dan menjadi wajib bagi yang darurat makan. Hifadzan ala nafs. Dalam rangka menjaga keselamatan apa ini? Jiwa. Kalau nggak makan, mati dia. Maka makan saat itu bagi dia hukumnya apa? Wajib. Kalau ada hajat, maka hukumnya apa? Sunnah. Hukum asalnya mubah. Berlebih-lebihan jadi hukum asalnya mubah, gampang geser. Maksud sampai sini ya. Nah, sehingga ini perintah untuk makan. Dan yang dimaksud dengan makan di sini lebih umum daripada makan. Yang dimaksud dengan makan di sini adalah al-intifa. Adalah mengambil manfaat. Ambil manfaat dari yang Allah halalkan. Dari yang halal, dari yang baik-baik, ambil manfaatnya. Pakai baju, silahkan. Minum, ya masuk ke dalamnya. Bukan hanya dalam bentuk makan. Kenapa disebutkan makan? Karena ini kebutuhan manusia yang paling khusus. Tidak ada satupun orang yang tidak butuh ini. Nah, makanya disebutkan perwakilan dari semua bentuk pemanfaatan makan. Tapi yang di sini dimaksudkan bukan hanya sekedar apa? Makan. Silahkan nikmati semua yang Allah halalkan untuk kalian. Jangan yakini keharamannya atas diri kalian. Nah, mau dalam bentuk makanan, mau dalam bentuk minuman, mau dalam bentuk pakaian, dan yang lain-lainnya. Dari semua yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ambil manfaatnya dan lakukan oleh kalian. Ini maksudnya. Sehingga makan di sini hanya perwakilan saja dari semua pemanfaatan manusia. Nah, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyib, termasuk berpakaian. Silakan kalian pakai pakaian-pakaian yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada mudaratnya bagi kalian. Silakan, kata Allah. Bukan hanya harus apa ini? Makan. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun, dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala yang kalian beriman dengannya, yang kalian akui, kalian beriman kepadanya. Maka konsekuensi dari ketakwaan kalian dan keimanan kalian itu, kalian adalah menikmati dan memanfaatkan apa-apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, faedah yang bisa kita ambil ya, kawan, ataupun kita baca ya. Qala Syekh Abdul Rahman rahimahullahu ta'ala, tsumma amara bididdi ma alaihi musyrikun. Kemudian di sini Allah memerintahkan lawan dari yang diyakini oleh orang-orang musyrikin. Makanya kita katakan tadi perintah ini bukan untuk wajib, tapi sekedar untuk melawan keyakinannya orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin apa? Mengharamkan apa yang Allah halalkan. Maka Allah di sini memerintahkan lawannya. Kalau mereka mengharamkan, aku suruh kalian apa ini? Makan. Kalau mereka nggak mau makan, aku suruh kalian makan. Sehingga perintah makan untuk apa ini? Mubah. Lawan dari apa? Lawan dari pengharamannya mereka. Mereka meyakini pengharamannya, mengharamkan untuk diri mereka. Kalian aku perintahkan lawannya. Lawan itu keyakinan itu. Kalian apa? Makan. Maknanya disuruh, dibolehkan untuk apa? Makan. Kalau mereka menganggap itu nggak boleh, kalian apa? Aku bolehkan untuk itu. Nah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat ini sesuatu yang bertentangan dengan apa yang dijalani oleh orang-orang musyrikin. Alladzina yuharrimuna ma ahallallah. Orang-orang yang mengharamkan apa-apa yang dihalalkan oleh Allah. Faqala, maka kata Allah Subhanahu wa taala,
Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyibah, dan makanlah dari apa yang Allah rezekikan kepada kalian secara halal dan thayyib. Ai kulu, makanlah min rizqihi, dari rezekinya Allah, alladzi saqahu ilaikum, yang telah Allah berikan kepada kalian, bima yassarahu minal asbab, dengan cara yang Allah mudahkan berupa sebab-sebab. Cara mendapatkannya Allah mudahkan. Idza kana halalan, jika sesuatu tersebut didapatkan dengan cara yang halal. La sariqatan, bukan dengan cara mencuri, wala ghasban, bukan cara dengan mengambil haknya dengan paksa, gosok, wala ghaira dzalika min anwa'il amwal, dan yang lain-lainnya dari jenis-jenis harta-harta allati tu'khadhu bighairi haqqin, yang diambil tanpa hak. Wa kana aidan thayyiban, dan selain halal, rezeki tersebut juga rezeki yang thayyib. Apa itu? Wa huwal ladzi la khubtha fihi, yang tidak ada kejelekan padanya. Fa kharaja bidzalikal khabith, maka keluar padanya darinya sesuatu yang jelek, minas siba wal khaba'ith, dari binatang buas ataupun yang kotor-kotor, ini enggak masuk dalam perintah untuk dikonsumsi. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, fimtithali awamirihi wajtinabi nawahi, dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Alladzi antum bihi mu'minun, fa inna imanakum billah yujibu alaikum taqwa, dikarenakan keimanan kalian kepada Allah akan mengharuskan kalian untuk bertakwa kepadanya. Wa mura'ata haqqihi, dan memperhatikan hak Allah. Fa innahu la yatimu illa bidzalik, karena tidak akan sempurna kecuali dengan itu. Tidak akan sempurna keimanannya sampai kalian memperhatikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Wa dalatil ayatul karimah, ayat yang mulia ini menunjukkan ala annahu idza harrama halalan, bahwasanya seorang hamba jika dia mengharamkan sesuatu yang halal atas dirinya, min ta'amin wa syarabin, baik berupa makanan, baik berupa minuman, wa sariyatin wa amatin, atau berupa budak, sariyah, dan juga amah, budak, wa nahwi dzalik, dia tidak mau mencampuri budaknya. Nah, semuanya yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika ditegur oleh sebagian istrinya yang cemburu. Nah, karena Rasulullah SAW mencampuri budaknya di hari jatah istrinya, maka Rasulullah SAW pun berjanji, bersumpah untuk tidak mencampuri apanya, budaknya tersebut. Yang kemudian datang larangan dari Allah Subhanahu wa taala, teguran dari Allah Subhanahu, teguran ilahi. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang Allah apa ini? Halalkan untuk kalian. Tabtagu mardata azwajik, demi mengharapkan keridhaan siapa? Istrimu. Ini versi pertama. Rasul mencampuri budaknya. Versi kedua, Rasul mengharamkan madu, minum madu. Beliau di rumah siapanya? Madunya yang lain. Minum madu di rumah madu. Madu yang lain apa? Cemburu. Nah, kemudian kata beliau, fa innahu la yakunu haraman bitahrimi, maka hukumnya tidak menjadi haram dengan dia mengharamkannya. Hukumnya enggak berubah. Kata Allah Subhanahu wa taala, enggak peduli kalau ada orang yang mengharamkan itu, hukumnya enggak akan berubah, karena yang berhak untuk menentukan hukumnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Hukum sesuatu tidak berubah menjadi haram semata-mata karena ada orang yang apa ini? Mengharamkannya. Hukum yang sesungguhnya tetap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang halal tetap halal, yang haram tetap haram. Tidak peduli adanya manusia yang menghalalkan atau mengharamkannya. Nah, fa innahu la yakunu haraman bitahrimihi, lakin law fa'ala fa alaihi kafarah yamin. Tapi kalau dia lakukan, dia haramkan, aku haram bagiku ini, kemudian dia ingin mengkonsumsi lagi, maka wajib bagi dia untuk bayar kafarah. Kafarah apa? Sumpah. Nah, ini kafarah tahrim, itu sama dengan kafarah apa ini? Sumpah. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwaj. Apa dalam lanjutan ayatnya? Qad faradallahu lakum tahillata aimani. Allah sudah menjadikan untuk kalian penebus apa? Aiman kalian, sumpah kalian. Sehingga kafarahnya tahrim itu sama dengan kafarahnya apa ini? Sumpah. Nah, al-ayah illa anna tahrima zauja fihi kafaratu zihar, kecuali untuk pengharaman istri.
Ini kan termasuk yang diharamkan. Dalam kasus zihar, maka lebih kasusnya. Nggak pakai kafarah apa? Sumpah. Kalau istri yang diharamkan, nggak mau mencampurinya, maka sebelum dia mencampurinya, maka dia wajib bayar apa ini? Kafarah. Kafarahnya tapi bukan kafarah sumpah. Kafarah apa? Zihar. Apa ini? Bebaskan budak. Kalau nggak dapat, puasa 2 bulan berturut-turut. Nah, maksudnya kalau nggak bisa juga baru apa? Kalau nggak bisa, it'amu sittina miskinan. Apa ini? Min qabli an yatamassa. Sebelum keduanya apa? Sebelum keduanya campur. Nah, bayar apa dulu? Kafarah dulu. Kafarah apa? Tahrim. Tapi di sini lebih keras. Kenapa? Pengharamannya atasnya apa? Istri. Maka kafarah zihar. Karena kalau mengharamkan istri namanya zihar. Nah, anti kazahri ummi. Engkau seperti punggung siapa? Ibuku. Artinya haram bagiku untuk mencampurimu. Nah, maka kafarahnya bukan pakai kafarah sumpah, tapi pakai kafarah apa? Zihar. Nah, kan sama-sama tahrim itu. Hanya saja kalau yang diharamkan istri, maka jatuhnya kepada apa? Zihar, maka kafarahnya pun pakai kafarah apa? Kafarah zihar. Nah, mafhum sampai sini? Ya, mafhum yang enggak. Banyak yang belum kawin. Wa yadkhulu fi hadhil ayah. Dan masuk juga ke dalam ayat ini. Annahu la yanbaghi lil insan an yatajannaba at-thayyibat wa yuharrimuha nafsahu. Dan juga dimasuk dalam ayat ini, tidak sepantasnya bagi seorang untuk dia menjauhi at-thayyibat. Tidak sepantas bagi dia untuk menjauhi at-thayyibat, sesuatu yang baik-baik. Nah, selama tidak ada apa nih? Faktor lain. Paham ya? Selama tidak ada faktor yang lain, maka tidak sepantasnya dia untuk menjauhi perkara tersebut. Nggak ada alasannya. Nah, ini nggak boleh. Wa yuharrimaha nafsahu, dan dia mengharamkannya atas dirinya. Bal yatanawaluha, bahkan dia makan, dia konsumsi, dia pakai musta'inan biha ala ta'ati rabbih, dalam rangka untuk membantu dirinya di atas ketaatan kepada Rabb-nya. Nah, wallahu taala alam bisawab. Faedah yang bisa kita ambil di antaranya yang kemarin sudah sempat kita sebutkan. Nah, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk makan. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk makan dari rezekinya yang halal dan thayyib. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk makan dari rezekinya yang halal dan thayyib. Dengan rincian yang sudah disebutkan, hukum asalnya mubah. Kalau ada hajat untuk makan, hukumnya sun. Hajat, baru hajat, ada kebutuhan. Enggak apa ini? Enggak mutor. Kalau mutor, kalau darurat, maka wajib. Nah, dalam rangka menjaga keselamatan jiwa. Faedah yang berikutnya, yang memberikan rezeki satu-satunya hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan rezeki satu-satunya hanya Allah Subhanahu wa taala. Kulu mimma razaqakumullah. Yang memberi rezeki satu-satunya hanya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Faedah yang berikutnya, wajibnya untuk makan dari yang halal tanpa yang haram. Wajibnya makan dari yang halal dan thayyib tanpa yang haram dan khabis. Wajibnya makan dari yang halal dan thayyib tanpa yang haram dan khabis. Haram lawannya halal, khabis lawannya thayyib. Yang khabis yang jelek-jelek, yang bermudarat untuk badan jika memakannya. Faedah yang berikutnya, atau sudah itu saja ya, pendek ayatnya.
Ini dua ayat yang saya sampaikan terkait masalah pengharaman sesuatu yang Allah halalkan dan perintah Allah untuk kita tidak mengharamkan untuk diri kita sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dan sesuatu yang baik untuk diri kita. Adapun ayat yang ke-89 ini insya Allah akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.